Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas sebuah etnis yang lagi viral di media sosial, yaitu etnis Rohingya. Pasti teman-teman gak asing kan? Karena emang etnis Rohingya ini lagi diberitain di mana-mana, mulai dari TikTok, Instagram, bahkan televisi ya. Pasti teman-teman bertanya-tanya kan, kok bisa sih etnis Rohingya masuk di Indonesia? Terus etnis Rohingya itu siapa sih? Dan kenapa warga Aceh menolak mereka untuk mendarat atau berlabuh di daratan Aceh? Yuk kita bahas bareng-bareng. Etnis Rohingya adalah masyarakat yang tinggal di negara Myanmar bagian barat yang berbatasan langsung dengan Bangladesh. Sebenarnya etnis Rohingya ini merupakan sebuah istilah untuk menyebutkan kaum muslim yang ada di sana. Tepatnya di daerah Rakhine, dan orang-orang juga sering menyebut daerah tersebut daerah Arakan. Itu merupakan sebuah provinsi ya. FYI aja nih ya, sebetulnya mayoritas agama di Myanmar adalah agama Buddha. Tapi agama Islam juga banyak di Myanmar, bukan hanya etnis Rohingya saja. Jadi mereka menyebar, mereka tuh ada di mana-mana, tergantung keturunan mereka tuh muslim apa gitu. Nah, yang aku ketahui itu ada 4 agama Islam terbesar di Myanmar, yaitu agama Islam keturunan Burma, ada agama Islam keturunan India, ada agama Islam yang itu yang tadi Rohingya atau dari Arakan, dan ada agama Islam yang keturunan dari Cina. Nah, teman-teman penasaran nggak sih, kenapa ya kok etnis Rohingya ini bisa didiskriminasi oleh negaranya sendiri? Jadi gini guys, pertama karena status yang berbeda. Jadi teman-teman, Myanmar masih menganggap bahwa etnis Rohingya adalah imigran ilegal yang berasal dari Bangladesh. Karena mereka menganggap kelompok muslim ini belum ada sebelum Myanmar merdeka, yaitu pada tahun 1948. Jadi negara Myanmar ini menganggap bahwa etnis Rohingya ini adalah pendatang baru. Hal itu juga ditegaskan kembali oleh Presiden Myanmar Thein Sein pada tahun 2012, di mana pemerintahan Myanmar tidak mungkin memberikan kewarganegaraan kepada etnis Rohingya karena mereka dianggap kelompok gelap dari Bangladesh. Nah, teman-teman, karena mereka tidak memiliki kewarganegaraan, otomatislah mereka tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan yang layak, bahkan mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, yaitu kecemburuan antara etnis Rakhine terhadap etnis Rohingya. Loh, kok bisa cemburu ya? Padahal kan tadi etnis Rohingya jelas-jelas tidak memiliki kewarganegaraan ya. Jadi gini guys, dulu pada saat masa penjajahan negara Myanmar, tepatnya dijajah oleh negara Inggris, tentara Inggris mengumpulkan banyak sekali etnis Rohingya untuk bekerja. Namun, etnis Rohingya semakin hari semakin besar, dan hal itu membuat etnis Rakhine menjadi was-was. Duh, kok ini agama Islam di sini kok jadi makin banyak ya? Wah, ini bisa jadi ancaman nih. Nah, kira-kira kayak gitulah ya berasanya. Nah, karena kecemburuan tersebut, etnis Rakhine pun melakukan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Salah satunya melakukan pelecehan, melakukan pembakaran terhadap perumahan-perumahan etnis Rohingya, bahkan melakukan kekerasan yang ugal-ugalan banget pokoknya. Nah, etnis Rohingya mendapatkan kekerasan tersebut, mereka tidak tinggal diam, mereka membalas etnis Rakhine, sehingga terjadilah peperangan antara etnis Rakhine dan etnis Rohingya. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa etnis Rohingya tidak didukung dan tidak diakui oleh pemerintah Myanmar. Pemerintah Myanmar tentu saja mendukung etnis Rakhine. Para tentara, para polisi, mereka mendukung etnis Rakhine untuk menyerang etnis Rohingya. Yang ketiga, Burmanisasi. Apa itu Burmanisasi? Burmanisasi adalah sebuah kebijakan pemerintah Myanmar di mana mereka hanya mengakui adanya agama Buddha di negara tersebut. Krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine akibat tingginya kekerasan ini mengakibatkan penderitaan yang sangat dalam. Pemerintah Myanmar pun menggencatkan Burmanisasi tersebut. Salah satunya adalah program
Model Village. Model Village yaitu suatu perumahan yang dibangun khusus untuk mereka agama-agama Buddha yang ada di Rakhine. Tapi bukan hanya yang ada di Rakhine saja. Pemerintah Myanmar mendatangkan orang-orang yang beragama Buddha ke daerah Rakhine. Mereka dibekali dengan bekal yang sangat cukup, modal yang sangat kuat, serta perumahan-perumahan yang sangat layak huni. Namun, pemerintah dalam menjalani program ini ternyata mereka menyita tanah milik etnis Rohingya. Tidak hanya itu, mereka juga menghancurkan tempat-tempat ibadah. Mereka juga menggantikan tempat ibadah lainnya menjadi tempat-tempat untuk keagamaan Buddha di sana, seperti biara pagoda Buddha dan asrama untuk para biksu-biksu Rakhine. Tercatat sebanyak 50 desa dengan 200 keluarga tinggal di sana pada saat itu. Sementara itu, bagaimana keadaan etnis Rohingya? Tentu saja mereka kehilangan tanah mereka dan menjadi tunawisma tanpa pencaharian. Yang keempat, diskriminasi Rohingya ini tersebar luas di dunia. Jadi guys, sebelumnya diskriminasi antara Rohingya dan Rakhine ini hanya diketahui oleh negara Myanmar saja. Namun, pada Juli 2012, ternyata media dunia memberitakan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh etnis Rakhine terhadap etnis Rohingya. Tentu saja hal ini membuat etnis Rakhine menjadi sangat marah. Mungkin mereka ngerasa malu ya bahwa aib-aib mereka, kekerasan-kekerasan mereka di-up gitu di dunia. Dan mereka juga mungkin pastinya dicap sebagai orang-orang yang zalim. Hal itu membuat emosi etnis Rakhine menjadi memuncak. Memuncaknya itu pada Juli 2012. Mereka melakukan pembakaran besar-besaran terhadap perumahan-perumahan etnis Rohingya. Seperti yang kita ketahui juga, polisi, tentara, pemerintahan Myanmar malah memprovokasi hal tersebut. Bukannya malah melerai atau misalkan nyari jalan tengahnya, pemerintah Myanmar justru malah membantu etnis Rakhine untuk mendiskriminasi etnis Rohingya lebih dan lebih kejam. Nah guys, karena kejadian yang tadi, etnis Rohingya tentu saja merasa tidak tenang tinggal di negara sendiri. Karena tentu saja mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Tentu saja efek-efeknya pasti sangat besar bagi mereka dan keturunan-keturunan mereka. Oleh karena itu, mereka mengungsi ke negara lain untuk mencari suaka atau pertolongan. Tapi pada awalnya mereka itu banyak yang mengungsi ke daerah negara tetangga, yaitu Bangladesh. Namun sayang sekali, bagaikan keluar dari kandang singa masuk ke kandang buaya. Etnis Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh, mereka malah dijadikan objek perdagangan manusia. Nah, karena hal itu, etnis Rohingya pun menjadi berpencar ke negara-negara lain. Nah, salah satunya adalah Indonesia. Sebetulnya, Indonesia bukanlah negara tujuan mereka untuk mencari suaka, melainkan Indonesia hanyalah tempat singgah atau tempat beristirahat mereka sebelum mereka menuju ke negara-negara yang mereka tuju. Tersebarnya para etnis Rohingya ini di Indonesia disebabkan karena terombang-ambingnya mereka di lautan. Mereka tersesat dan mereka kehabisan makanan, kehabisan bahan bakar saat menuju ke negara untuk mencari suaka. Dan saat itu juga negara-negara di Asia Tenggara banyak yang membatasi kedatangan mereka disebabkan karena mereka sedang menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi corona. Kemudian para pengungsi Rohingya ini akan dibantu oleh komisioner UNHCR untuk dibantu menuju negara tujuan. Menurut UNHCR, pada tahun 2016, jumlah warga Rohingya yang ada di Indonesia ada sebanyak 897 orang. Setahun berikutnya, tepatnya tahun 2017, kedatangan mereka menjadi semakin banyak. Jumlah mereka menjadi sebanyak 959 orang. Namun, pada tahun 2019, kedatangan mereka menjadi menurun. Jadi yang udah ada tuh pada pergi-pergi, sehingga sisanya hanya 502 orang. Nah, seiring berjalannya transisi demokrasi Myanmar, ternyata etnis-etnis Rohingya ini datang lagi nih ke Indonesia. Hingga pada tahun 2020, populasi mereka mencapai 921 orang lagi. Jadi pas udah naik, turun, 2020 naik lagi. Nah, ternyata peningkatan ini terus saja terjadi.
karena kekerasan di Myanmar semakin meningkat hingga terjadinya kudeta Myanmar pada tahun 2021. Nah, para pengungsi Rohingya di Indonesia juga menyebar loh, bukan hanya di Aceh. Ada yang di Aceh, di Medan, bahkan ada yang sampai Makassar. Tapi untuk populasi terbanyak itu ada di Aceh, tepatnya di Kabupaten Pidi. Bapak Wahyudi selaku Bupati Kabupaten Pidi mengatakan bahwa saat ini tercatat ada 721 orang pengungsi Rohingya yang tinggal di Kabupaten Pidi. Jadi kalau di Kabupaten Pidi itu awalnya mereka mencuat pada tanggal 26 Desember 2022. Jadi awalnya tuh warga tuh kayak, aduh ini siapa ya datang kemari dengan banyak anak-anak, banyak wanita, mereka terlihat kesusahan, mereka terlihat sedih. Oleh karena itu mereka menyambut baik-baik etnis Rohingya ini untuk tinggal sementara atau untuk mengungsi di Kabupaten Pidi. Nah itu kan 26 Desember 2022 nih. Nah tahun berikutnya, di tahun sekarang 2023 yang lagi viral-viralnya di media sosial, yaitu berdatangannya mereka secara terus-menerus. Dimulai dari tanggal 14 November 2023. Sebanyak 196 pengungsi. Mereka pun datang ke Indonesia lagi, tepatnya di Kabupaten Pidi. Nah kemudian disusul hari berikutnya, yaitu tanggal 15 November 2023, sebanyak 147 pengungsi. Nah guys, sebetulnya sebelum memasuki Kabupaten Pidi, para pengungsi ini sempat mendarat di Kabupaten Buren. Namun, warga setempat menolak kedatangan mereka, sehingga pada saat mereka sampai, mereka hanya diberikan makanan, diberikan minuman, diisikan lagi BBM gitu ya. Dan mereka memulangkan kembali mereka ke lautan. Namun mereka mendarat kembali di Kabupaten Pidi. Kemudian 4 hari berikutnya nih, kemarin tepatnya pada tanggal 19 November 2023, datang lagi nih para pengungsi Rohingya sebanyak 241 orang. Gimana nggak kaget kan loh? Kok pada tanggal 14 ya? Masih oke lah ya, mungkin datang kayak ada pengen ngelihat dari tahun-tahun sebelumnya kan saudara-saudara mereka udah ke Aceh nih ya, jadi mungkin mereka berbesar hati akan diterima di Aceh juga. Nah pas besoknya ada lagi tanggal 15, mereka warga setempat Aceh pasti bertanya-tanya kan, loh kok ini makin hari makin banyak nih, ini bahaya nih kalau terus-terusan seperti ini gitu kan, pastinya kan ya. Apalagi pada tanggal 19 November itu datangnya 241 orang. Jadi warga setempat menolak kedatangan mereka di Kabupaten Pidi. Loh, kok bisa ditolak sih? Kan mereka juga agama Muslim, apalagi daerah Aceh juga sangat kental dengan agama Islam. Gak gitu guys, karena etnis Rohingya ini udah ada di Pidi sejak 2022, ternyata tingkah mereka tidak sebaik yang kita kira guys. Jadi antara etnis Rohingya dan warga Aceh memiliki budaya yang berbeda. Salah satunya adalah tentang kebersihan. Tentu saja kita juga suka melihat ya di berita-berita bagaimana pakaian mereka, bagaimana cara mereka makan. Tapi ternyata budaya tersebut juga diterapkan di tempat mereka mengungsi. Padahal kan harusnya kalau misalkan kita ngungsi ini di tempat orang, harusnya minimal lah membuang sampah abis bekas kita makan atau mencuci piring abis kita makan, bener nggak sih? Nah ternyata orang-orang Rohingya tidak bisa menjaga kebersihan, dan hal ini membuat warga asli Aceh menjadi ya lumayan risih pastinya ya. Kalau kita juga jadi tuan rumah pasti akan merasakan hal yang sama. Nah selain itu mereka juga tidak sopan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa daerah Aceh itu adalah daerah yang sangat agamis sekali, di mana sopan santun mereka sangat luar biasa. Namun meskipun etnis Rohingya sama-sama orang Muslim, ternyata mereka tidak mampu menjaga sopan santun, sehingga banyak terjadi pertengkaran antara warga setempat dengan etnis Rohingya. Memang sih ada warga setempat yang masih pro untuk etnis Rohingya karena mungkin dasar kemanusiaan, tapi sudah banyak sekali mereka yang merasa terganggu, mereka merasa tidak enak dengan adanya etnis Rohingya di daerah mereka. Nah, selain dari alasan-alasan yang tadi, warga setempat bisa menolak etnis Rohingya ini karena diduga hal ini adalah skenario dari negara lain supaya etnis Rohingya datangnya ke Indonesia, tepatnya Aceh.
Jadi gini, kan warga Rohingya sudah tahu kan bahwa saudara-saudaranya sebelumnya diterima baik di Aceh ya, meskipun mereka nggak tahu nih teman-temannya mereka tuh kelakuannya kayak gimana gitu ya. Nah mereka juga jadi optimis gitu bahwa mereka akan diterima di Aceh juga. Padahal warga Aceh sudah mulai kesal dengan adanya etnis Rohingya di daerah mereka. Nah mungkin ya negara-negara Rohingyanya sendiri yang membuat skenario untuk datang dengan terus-menerus. Namun warga Aceh tidak tinggal diam. Mereka menolak dan tidak mengizinkan adanya pendaratan dari kapal-kapal orang Rohingya lagi. Namun sampai saat ini warga Rohingya yang sebanyak 721 orang ini masih ada di Kabupaten Pidi. Jadi selama sejauh aku bikin video ini nih, pas aku lagi ngomong nih, nah mereka tuh masih ada di Kabupaten Pidi. Untuk berita lebih lanjutnya, mereka akan kemana? Mereka akan melanjutkan ke negara lain kah? Atau akan menetap di Aceh? Aku nggak tahu, nanti kita akan bahas bareng-bareng kalau misalnya udah ada up berita terbarunya ya guys ya. Nah mungkin segitu dulu video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kalau misalnya nih ada misinformasi, boleh banget kalian koreksi di kolom komentar ya guys ya. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.